ibulah yang ingin membawaku dan pergi. Ayahku bilang ya, tetapi jika Anda menginginkan seorang anak perempuan, Anda harus memberi saya apotek. Ibuku setuju. Anda harus tahu bahwa itu adalah toko leluhur keluarga kakek saya. Ibu dan anak perempuan kami enggan kembali ke rumah kakek mereka. Secara tidak sengaja menemukan rahasia yang disembunyikan oleh bibi tertua. Ibu tiri membantu bibi melihat wajah asli paman. Tidak hanya menyelamatkan bibi, juga menyaksikan ayahku memakan konsekuensinya. Ibu dan ayah saya Lee Duochai telah menikah selama 8 tahun. Hanya satu anak perempuan yang lahir. Ini aku Lia Osin. Dia berusia 6 tahun. Keluarga kami umumnya baik-baik saja. Kurang dari atas lebih dari bawah. Keluarga 3 orang juga bahagia. Setidaknya itulah yang saya dan ibu saya pikirkan. Sampai bulan lalu, Nenek Feng berasal dari pedesaan. Juga membawa seorang wanita yang akan melahirkan bernama Ansin. Begitu ketenangan pikiran datang, saya dengan hormat mengubah saudara perempuan ibu saya. Niang Pi menjawab sambil tersenyum. Di malam hari, pertengkaran sengit terjadi di rumah ayah saya. Akhirnya, ayah saya diusir, tidur di kamar tamu. Sejak itu, ibuku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada ayahku. Setiap hari, dia keluar lebih awal dan pulang terlambat untuk mengurus apotek. Ayahku selalu pergi ke rumah persembunyian itu. Saya mungkin membenci wanita itu karena naluri. Itu sebabnya saya memberi perhatian khusus padanya. Diam-diam aku melihatnya menatap ibuku dengan sinis. Terkadang neneknya bergumam kepadanya, "Tidak tahu apa yang Anda bicarakan," tapi matanya terus menatapku. Dia juga membawakanku permen. Senyum palsu. "Anda Sin Er, kan? Aku ibu keduamu." Saya meletakkan tulisan suci 3 karakter di tangan saya, mengatakan dengan wajah kecil yang dingin, "Saya tahu, kamu adalah wanita yang tidak memiliki nama dan mengikuti ayahku. Seperti Anda, kamu seharusnya meminta ayahku untuk mengurus rumahmu di luar, lakukan bisnis asing, lewati aula ke ruang dalam, mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam studi seseorang, atau menjadi lebih mahir dalam profesi seseorang." Agak nakal, juga menyebut dirinya ibu kedua saya. "Apakah Anda pantas mendapatkannya?" Dan wajah Anda memerah. Tapi mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Bagaimanapun, rumah ini masih bertanggung jawab atas ibuku. Para pelayan dan ibu mertua semuanya kecil. Dengarkan aku, jika dia berani melakukannya, itu tidak baik. Terlebih lagi, dia juga khawatir itu akan membahayakan anak. Maka satu-satunya pertempuran yang tersisa akan hilang. Tapi nenek saya bersedia menunjuk saya dan memarahi. "Anda pecundang. Ini juga paru-paru berhati hitam. Sama kejam dan pahitnya dengan ibumu. Bahkan para tetua pun tidak hormat. Apa yang terjadi? Dia wanita ayahmu dan masih mengandung saudara laki-laki Anda sendiri. Ibu dan anak mahal untuk dipahami. Itu hanya angka." Saya menjawab dengan ringan. "Ambil buku itu dan berbalik untuk pergi." Nenek mengambil mangkuk buah di atas meja. Pukul saya di belakang kepala. Ketika saat-saat terakhir, ibuku kembali dan menarikku pergi. Mangkuk buah jatuh, hancur ke tanah. "Anda baik-baik saja?" Ibuku dengan gugup berjongkok dan membelai rambutku. Apakah itu membuatku takut? Tidak apa-apa, menggelengkan kepala. Bagaimanapun, saya tidak memukulnya. Ibuku baik-baik saja ketika dia melihatku. Berdiri dan mengerutkan kening pada ibu nenek. "Aku akan membesarkanmu saat kamu di sini. Oke, aku akan tahan denganmu membawa wanita seperti itu ke pintu. Tapi kamu akan memindahkan putriku. Bahkan jika Li dan aku terlalu berbakat, aku tidak bisa mentolerirmu lagi." Ketika nenek mendengar bahwa menantu perempuannya berani meminta dinding duduk di tanah dengan pantat, kemampuan wanita desa terungkap. Yupes, menantu perempuan ini ingin mengusir ibu mertuanya. Kesalehan tidak berbakti yang besar. Keluarga putra ini bahkan tidak bisa hidup. Jika Anda tinggal selama 2 hari, Anda akan mengganggu. Saya mungkin juga mati. Kemudian Anda pergi dan mati. Jika kamu mati, aku akan memberimu penguburan yang indah, lebih layak daripada wanita tua manapun di desa Xinghua. Ibuku beralih ke ketenangan pikiran. Dengan dingin, dia mengatakan bahwa masih ada satu. "Anda pergi segera setelah Anda punya bayi. Tidak ada tempat untukmu di sini. Jika Anda ingin menggunakan anak Anda untuk memaksa saya berkompromi." "Oke." Ibuku dengan tegas mengatakan bahwa Lee Duochai akan dipisahkan dariku. "Anda ingin melempar sebanyak yang Anda inginkan." Ibuku melirik perutnya yang besar. Dia sangat ketakutan sehingga dia memeluk perutnya dan bersembunyi di rumahnya. Ketika nenek saya melihat ibu saya, dia tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Merangkak dengan jahat, dengan keras mengatakan, "Kamu menungguku. Heli ingin menjadi cantik. Aku membiarkan anakku menceraikanmu." Ibuku mendengus menghina. Nenek saya melarikan diri. Ini keributan. Saya baru tahu. Hubungan antara ayah dan ibu telah mencapai titik di mana air dan api tidak cocok. Ibu saya tidak menyembunyikannya dari saya karena saya masih muda. Dia bilang aku tidak bisa bergaul dengan ayahmu. Hanya masalah waktu sebelum dia pergi. Ibu ingin kamu
kamu mengikutiku. Tapi terserah Anda. Secara alami, saya mengikuti ibu saya. Tapi apakah ayah akan melepaskannya? Kualifikasi apa yang tidak dia lepaskan? Ibuku memelukku. Anda dapat yakin selama yang Anda inginkan. Aku selalu bisa bersama ibuku. Oke, aku juga akan melingkarkan lenganku di leher ibuku. Meskipun saya tidak tahu apa kepercayaan ibu saya, tetapi saya tahu bahwa ibu saya tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak siap ketika melakukan bisnis. Akan selalu meninggalkan jalan keluar untuk diri sendiri. Jadi selama ibuku berjanji padaku, maka Anda pasti akan merasa nyaman. Jangan menakuti ibuku. Lihat saja perutnya. Ketakutan, dia lahir prematur. Wisma itu menyala dari gelap hingga fajar. Suatu pagi, saya membawa pelayan kecil dan perawat ke toko buku untuk berkeliling. Tetapi ketika saya melewati Wisma, saya bertemu ayah saya. Dia berjalan dengan wajah merah, memegang kain lampin di tangannya, mengatakan kepada saya dengan wajah yang menyenangkan, "Ini saudaramu. Anda harus melindunginya dengan baik di masa depan." Kamu tahu, tentu saja saya tahu bahwa ada seorang anak laki-laki yang lahir di Wisma tadi malam. Hanya saja saya tidak merasa ini tentang saya. Saya tidak terlalu peduli tentang itu. Itu hanya cara ayahku. Itu masih membuatku merasa tidak enak. Saya hanya ingin menusuknya beberapa patah kata. Suara ibuku terdengar di belakangku. "Hehe," ibuku mencibir. "Tarik aku ke belakangmu." Bagaimana saya tidak ingat bahwa saya melahirkan seorang putra. Ayah saya multitalenta. Pegang anak Anda erat-erat. Beberapa menyanjung menatap ibuku. "Salju musim dingin lahir di hati. Selanjutnya akan ditulis atas nama Anda. Bukankah ayahku menjadi saudara ipar?" Kata-katanya belum selesai. Ibuku mengangkat tangannya dan menamparnya. Pipi ayah langsung melotot. Saya ingin dia menjadi selir. Anda dapat segera menutup dan melepaskan. Wajah ayahku polos, dan di pipinya yang bengkak benar-benar jelek. "Liu Dongsue, apakah kamu harus seperti ini?" Ibuku yang memejamkan mata. "Li Duochai, sejak Anda bersama wanita itu, Anda seharusnya memikirkannya. Saya akan mengetahuinya segera setelah saya mengetahuinya. Pernikahan kita sudah berakhir. Ayahku sedang terburu-buru. Saya hanya mencari seorang wanita untuk memiliki seorang putra. Kamu tidak bisa melahirkan. Saya tidak bisa melihat keluarga Li memotong anak dan cucu mereka." Ibuku mencibir ketika mendengar ini. "Saya tidak bisa melahirkan. Bagaimana hati itu muncul? Mungkin Anda menyakiti diri sendiri saat marah. Itu sebabnya saya belum bahagia. Sekarang itu telah terjadi. Saya menerima. Tapi aku selalu harus meninggalkan dupa untuk Li Jia." Ayahku menatap putranya. "Katakan dengan lembut, anak ini bersamamu. Aku akan dekat denganmu di masa depan. Saya siap mengirim sejumlah uang. Bagaimana menurutmu?" "HMPH, angan-anganmu sangat keras." Ibuku tersenyum sinis. "Tidak perlu masalah seperti itu. Saya juga tidak tertarik merampok orang. Seorang anak yang lahir pada bulan Oktober." Ibuku langsung melempar buku berang-berang. "Tanda tangani, dan putriku akan menjadi milikku." Ayahku menatap ibuku dengan takjub. Dia mungkin tidak mengharapkan itu. Ibuku berkata bahwa berang-berang itu serius. "Hanya karena seorang putra atau anakku?" Ayahku berkata dengan tidak percaya. Ibuku tertawa. "Dan bagaimana dengan putramu? Itu bukan anakku. Anda masih mengandalkan saya untuk mencintai rumah dan hitam." "Tidak, tidak, tidak." Ayahku meremas dan Paman Li terdiam beberapa saat. "Ya, tapi saya ingin anak perempuan. Anda harus memberi saya apotek." "Hei," wajah ibuku berkedip, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia menatapnya dengan mengejek. "Li Duochai bisa serakah, tetapi Anda tidak bisa serakah dan kehilangan hati nurani Anda. Toko ini adalah pusaka leluhur keluarga Liu saya. Itu juga diserahkan oleh ibu dan anak perempuan kami. Mengandalkan mulut kosong dan gigi putihmu, aku ingin pergi. Itu bukan apa-apa, bukan? Maka itu tidak dipisahkan." Ayahku mengatakannya dengan tegas. Saya juga merobek buku penutupan. Tanpa diduga, ibuku mengeluarkan surat penutupan lain dari pelukannya. Ada juga surat ketidaktaatan, dan dia benar-benar menyetujui permintaan ayahku. Kedua salinan ditandatangani. "Mulai sekarang, ibu dan anak perempuan kami tidak ada hubungannya denganmu." Ayahku menatap ibuku. Nadanya sangat suram. "Anda sebaiknya memikirkannya." Saya berpikir jernih. "Setelah Anda menandatanganinya, saya tidak akan pernah menyesalinya." Ibuku mendesak ayahku. Ayahku mengepalkan tinjunya. Tenden hijau di punggung tangan muncul. Sepertinya tidak masuk akal, tapi ibuku melihatnya dengan sangat jelas. "Ayah saya tidak segan-segan menyerahkan ibu dan anak perempuan kami. Itu karena aku tidak tahan dengan kemampuan ibuku. Ada juga mahar dan status ibu yang kaya, tapi dia tidak mau. Seseorang bersedia. Nenek tidak tahu kapan itu muncul. Ambil dan tinggalkan buku," ucapnya gembira. "Putra, ribuan apotek itu milik keluarga Li kami. Kami tidak kalah. Dan jika Anda pergi, Anda dapat menikahi ibu dan anak Xianer. Bukankah itu yang selalu Anda harapkan? Xianer telah menunggumu selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah melahirkan bagimu seorang putra.
putra, bekerja keras. Anda tidak bisa mengecewakannya. Saat dia berbicara, nenek saya melirik ibu saya dengan jijik, mencubit pinggangnya dan berkata bahwa jika bukan karena beberapa orang, Tian tidak akan tahu malu memaksamu untuk menikahinya. Bagaimana Anda dan Xian Er bisa berpisah selama 10 tahun? Ibuku mengangkat matanya dan menatap ayahku. Ternyata aku tanpa malu-malu memaksamu menikah denganku. Li Duochai, kamu benar-benar munafik. Munafik, saya ingin muntah. Ayah saya melihat bahwa dia dan ibu saya benar-benar merobek wajah mereka. Tidak ada lagi nostalgia. Berikan bayi kepada nenek untuk digendong. Cukup menandatangani buku dan pergi. Ketika giliran surat pemotongan, ayahku ragu-ragu. Xian Er, apakah kamu bersedia memutuskan hubunganmu dengan ayahmu? Aku memegang tangan ibuku. Kata Rumu, aku mendengarkan ibuku. Ibuku berkata bahwa jika kamu ingin memecahkannya, kamu harus mematahkannya. Hentikan istirahat. Nenek mengangkat tangannya setuju. Miring padaku. Barang yang merugi. Ini juga untuk menyimpannya. Ayahku menghela nafas sambil melambai. Menandai keluarga yang terputus. Isi aku dengan bintang. Dengan atau tanpa ini. Kalian semua adalah putriku Li Duochai. Ketika Anda mengalami kesulitan, Anda pulang. Pintu keluarga Li selalu terbuka untukmu. Tidak, nenek tidak menyukainya. Saya kembali untuk disiksa. Saya menyimpan surat pemotongan. Sang ibu menyingkirkan dan meninggalkan buku itu. Ibu dan anak perempuan kami berhenti memandangi mereka. Berpaling, itu kehilangan uang. Bukankah kamu meremehkan cucuku sebagai selir sebelumnya? Bagaimana kalau sekarang? Ini lebih baik daripada Anda seorang pelacur. Saya berhenti. Semua selir diangkat. Dia hanya orang luar. Setelah hari itu, ibuku membawaku ke Fucheng. Ini adalah base camp keluarga Liu. Jumlah rumah di prefektur ini 2 kali lebih besar dari di kabupaten ini. Ada juga apotek keluarga Liu di Fucheng. Ini juga lebih dari 2 kali ukuran county. Itu juga dibagi menjadi tangga atas dan bawah. Ada juga apotek khusus di halaman belakang. Halaman lebih jauh ke bawah disewa untuk menyimpan ramuan obat. Awalnya, ramuan obat di toko-toko kabupaten semuanya dikirim dari prefektur. Karena apotek di kabupaten itu bukan milik keluarga Liu, sebuah apotek di Fucheng. Secara alami, itu tidak akan lagi dikirim ke apotek prefektur. Tapi ibuku menyewa penjaga toko. Sebuah toko dibuka kembali di county. Bisnis sedang booming. Apotek ayah saya tidak buka dari hari ke hari. Bahkan jika itu terbuka, seseorang datang untuk mengambil obat. Saya menemukan bahwa saya tidak dapat memahami sepasang obat. Bukannya ini hilang, hanya kurang dari itu. Orang-orang itu pahit dan penuh kebencian. Upah tidak bisa dibayar. Diburu oleh penjaga toko apotek yang dibuka oleh ibuku. Ayah masih di rumah saat ini. Putra gemuk itu tidak tahu sama sekali. Nenek saya mengaku sebagai nyonya pemilik. Pergi untuk melihat orang-orang menganggur. Saya merasa merusak pemandangan. Saya mendengar bahwa pria itu ingin pergi. Dengan lambaian tangannya, dia menyuruh orang pergi. Ada kekacauan di pihak mereka, dan saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Ketika ibuku kembali ke rumah Liu, dia mulai muntah. Dokter nomor 1 ternyata hamil. Hanya ada 3 saudara perempuan di generasi ibuku. Sekarang kepala keluarga Liu adalah bibi tertua dan bibi kedua. Menikah dengan Kyoto. Sangat kecil peluang untuk kembali. Dan ibu saya mengabaikan tentangan keluarganya saat itu. Menikah dengan ayah saya, yang adalah seorang pria miskin dan berbakat. Ayahku, tapi penampilannya lumayan. Ditambah lagi pada saat menikah, ayah saya bersumpah bahwa saya akan menjadi satu-satunya dalam hidup ini. Sang ibu tidak akan pernah mengambil selir. Ibu saya juga bertanya kepadanya bagaimana jika dia tidak punya anak. Ayah meyakinkan, ini masalah besar. Ada banyak anak klan. Kakeknya melihat bahwa dia tulus. Saya setuju untuk menikah. Bibi itu bersalah karena bertanggung jawab. Tapi dia masih belum punya anak. Sekarang saya tahu bahwa ibu saya hamil. Saya tidak bisa berhenti berbicara dengan sukacita. Dia dengan senang hati mengambil buku berang-berang dan membacanya lagi dan lagi. Berang-berang itu baik. Kakak, kamu memiliki ini di perutmu. Tapi itu adalah dupa masa depan keluarga Liu. Ibuku mengangguk. Tentu saja, anak ini pasti mengambil nama belakangku. Bibi itu dengan hati-hati membaca buku berang-berang. Saya membaca surat pemutusan lagi. Mata berbinar. Senang melihat ibuku menjadi lebih pintar. Aku bilang aku meninggalkan pria itu. Seorang wanita bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Di malam hari saat makan, saya melihat bibi mertua saya. Terlihat seperti manusia. Sepertinya disebut Song Yaming. Hanya saja saya selalu merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Saya gores mulutmu padanya. Pria itu akrab. Ibuku melihatnya. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Ini pemakan nasi lembut. Awalnya, bibimu juga yang sakit dan dilarikan ke dokter. Wajah putih kecil yang Anda ambil dengan santai di jalan. Aku mengetuk kepalaku. Di mana sih Anda melihatnya? Saya selalu merasa itu sangat penting. Dalam perjalanan kembali ke rumah, saya sudah banyak memikirkan hal ini. Tapi saya tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Hari-hari ibu dan anak perempuan kami di Fucheng
Fucheng cukup nyaman. Dan akhirnya saya ingat, siapa Song Yaming ini? Ibu, pria ini, apakah kamu ingin menontonnya? Tentu saja Anda harus mengawasi, harus membantu bibimu mengawasinya. Itu luar biasa, seorang menantu laki-laki, pria yang sangat berani. Ibuku menghela nafas, sentuh perutmu, memikirkan ayahku lagi. Apa yang aneh, ayahmu tahu dasar dari itu. Ini tidak seperti kamu mencuri makanan di belakangku. Belum lagi yang satu ini tidak diketahui asalnya. Singkatnya, wanita tidak bisa terlalu mempercayai pria. Selalu bantu. Segala sesuatu di dunia ini berubah dengan cepat. Ini terutama berlaku untuk hati orang-orang. Toko di Fucheng tidak perlu diurus oleh ibuku. Dia sesekali pergi membuat bantal. Sampai ayahku datang ke pintu. Adegan dari pintu ke pintu ini. Tentu saja itu tidak cantik. Nenek saya duduk di pintu apotek dan menangis. Sangat sedih karena dia memiliki hati nurani yang buruk. Menantu perempuan cemburu pada orang yang berbeda. Anak saya melihat bahwa dia tidak bisa melahirkan. Jadi carilah seorang pria yang lahir dari seorang wanita untuk mewarisi dupa. Dia hanya membuat keributan dan pergi, meninggalkan suami dan anak-anak. Keji. Dia juga menghancurkan apotek di rumah. Sengaja tidak membiarkan keluarga kami menjalani kehidupan yang baik. Orang-orang di sekitarnya memarahi pintu. Kebanyakan dari mereka seumuran dengan nenek mereka. Omelan itu cukup jelek. Dia juga mengatakan bahwa wanita seperti itu harus beristirahat. Nenek saya berkata bahwa putra saya memiliki hati yang baik. Melihat bahwa dia bersikeras untuk pergi dan mengambil cucunya. Anak saya setuju. Dia tidak tega menceraikannya. Saya lebih suka membawa kesalahan saya sendiri. Saat dia berbicara, neneknya mendengus hidungnya. Bu, semua liku-liku jatuh pada ayahku. Wajah ayahku hitam. Aku mengikuti ibuku keluar. Niang Shishiran duduk di bangku yang dibawa oleh pelayan. Dia menatap ayahku sambil tersenyum. Apa yang Anda inginkan kali ini? Ayahku tersenyum kecut. Aku seharusnya tidak berpikir untuk memanfaatkanmu. Saya tidak ingin toko. Beri aku 1000 tael untukmu. Aku meremas telapak tanganku dengan keras. Anda tidak bangun dari mimpi. Sebuah toko kecil di pusat kota. Engkau akan memiliki 10.000 tael perak. Bahkan anak saya yang berusia 6 tahun tahu itu tidak cocok. Ibuku mengangguk. Memang, Anda bahkan bukan seorang gadis kecil, bukan? Toko Liu Dongsue ada di emas setiap hari sebelumnya. Itu karena Anda tidak dapat melihat bahwa saya lebih baik daripada Anda. Digunakan untuk menjatuhkan toko. Saya pantas mendapatkan 1000 tael. Saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Tidak ada pahala dan kerja keras. Kamu tidak bisa melihatku sengsara dan kembali ke pedesaan. Ayah saya memegang baby bomb. Ada air mata cemas di matanya. Li Duochai, kamu lucu. Ibuku tertawa bodoh. Anda membiarkan orang-orang besar menilai. Aku, Liu Dongsue, awalnya menikah denganmu. Ini bukan pujian. Ketika datang ke pemisahan, saya tidak tahan dengan putri saya. Bagaimanapun, ibu dan anakmu tidak pernah aneh dengannya. Selain itu, ruang luar yang Anda angkat baru saja ditambahkan. Tentu saja, saya tidak peduli dengan seorang bibi. Keluarga ibuku meminta seorang anak perempuan. Saya pikir Anda mungkin enggan menyerahkan putri Anda. Tidak setuju dengan saya membawanya. Tapi saya tidak berharap Anda meminta mas kawin saya. Apotek Anda tidak ragu-ragu untuk menandatangani surat penolakan untuk ini. Aku merasa seperti kita terpisah. Air sumur seharusnya tidak mengganggu air sungai. Sudah menjadi orang asing sejak saat itu. Pertemuan itu tidak nyata. Anda malu datang ke pintu Anda hari ini dan meminta uang. Dari mana Anda mendapatkan wajah Anda? Dari mana Anda mendapatkan wajah ibu dan anak perempuan Anda? Dan wanita itu, mengapa Anda tidak membawanya? Dia ada di sini dan keluargamu tertib. Ibuku bertanya. Ayahku menghindari matanya. Matanya penuh dengan kebencian dan keengganan. Ada juga penyesalan yang mendalam. Kemudian, ayahku tiba-tiba berlutut seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Salju musim dingin, maafkan aku. Aku berjanji untuk menjalani kehidupan yang baik denganmu mulai sekarang. Jangan berani memiliki dua hati lagi. Ibuku, Shishiran, bangun. Menatapnya dengan merendahkan. Menyesal? Ya, dia mengangguk. Sayang sekali sudah larut. Anda ingin saya menjadi bos dan membantu Anda membesarkan putra Anda. Tidak pernah. Mengapa ayah saya bertanya dengan wajah terdistorsi? Suatu hari suami dan istri 100 hari. Hubungan kami selama 8 tahun. Aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku lagi. Saya tidak tahu. Mengapa aku mencintaimu seperti iblis sejak awal? Ayah saya bertanya berkali-kali mengapa. Saya tidak punya alasan. Karena saya juga tidak tahu. Tapi jangan mencintai hanya satu alasan. Saat itulah kamu mengkhianatiku. Satu perselingkuhan. Tidak perlu. Mata ibu
ibuku tidak bisa menggosok pasir ketika orang lain memperlakukannya dengan baik. Dia tidak sabar untuk berusia lebih dari 10 tahun. Tetapi ketika orang lain menipu dan mengkhianatinya, dia akan mengingatnya selama sisa hidupnya. Ayahku melihat ibuku begitu bertekad, berdiri dengan tajam. Hitung anak itu padamu. Anda hamil, bukan? Ibuku menyentuh perutnya dan mengaitkan bibirnya dan tersenyum. Ya, dan bagaimana? Apakah anak ini ada hubungannya denganmu? Anda telah memutuskan hubungan dengannya. Kemudian, dia adalah anak dari keluarga Liu. Ini tidak ada hubungannya dengan nama keluarga Li. Saya baru saja memutuskan hubungan saya dengan Xin Er yang ada di perutmu. Tidak, sepertinya Paman Li, kamu tidak melihat dengan cermat. Ah, ibuku berkata dengan nada khawatir. Hal yang sama berlaku untuk para sarjana. Aku tidak mengerti apa maksud Paman Li. Kembali dan lihat sendiri. Dalam satu kata, kami tidak ada hubungannya dengan nama keluarga Anda Li mulai sekarang. Jangan kembali dan melecehkan kami. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Aura ibuku penuh energi. Dengan dingin memperingatkan mereka. Saya kembali dan mengeluarkan surat pemotongan. Menemukan saya di selembar kertas ini. Ini memang makna pribadi saya memutuskan hubungan ayah saya. Lalu aku menatap ibuku dengan rasa ingin tahu. Ibuku menyentuh kepalaku. Keluarkan buku karantina dan lihatlah. Pelajari lebih lanjut di masa mendatang. Saya melihat-lihat. Saya mengerti. Sang ibu mencatatnya di atas. Pada saat pemisahan, semua harta anak dipotong. Jika Anda terpisah, apa yang didapat masing-masing tidak ada hubungannya dengan yang lain. Apakah Anda sudah tahu Anda hamil? Aku bertanya dengan suara seperti susu. Ibuku menyentuh pipiku dan tidak, itu hanya kebiasaan seorang pengusaha. Cegah sebelum itu terjadi. Aku mengangguk dengan sadar. Ngomong-ngomong, pria yang menatap pamannya kembali. Bagaimana menurutmu? Ibuku bertanya dengan serius. Paman menempatkan orang itu di rumah di Yongan Lane. Adapun anak-anak, paman tidak berencana mengakuinya. Ibuku menampar meja dengan marah. Tidak, aku tidak bisa menyembunyikan ini dari bibimu lagi. Saya tahu saya bisa menangkap kembar berbahaya. Kita harus menunggunya berkencan dengan wanita itu. Ambil kesempatan untuk membawa bibiku ke sana. Kalau tidak, bibiku mungkin tidak percaya. Ibuku tenang. Kamu benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu membantu bibiku melihatnya? Mengapa dia tertunda hamil? Bibimu baik-baik saja. Dia sendiri seorang dokter. Obat-obatan tidak akan menyakitinya. Masalahnya bukan dengan bibimu. Maksudmu paman mertuaku tidak bisa melakukannya. Seharusnya, jika tidak, bibimu akan menemukan obat untuk diminum sendiri. Sang ibu tiba-tiba menjadi bahagia. Bibimu selalu enggan melepaskan pria yang tidak berguna ini. Bukankah tepat baginya untuk menipu sekarang? Akan menemukan yang lain. Aku menggelengkan kepalaku, tertawa dan terus membaca. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar tidak memahaminya. Ibuku terus menyentuh perutnya dan berjalan-jalan. Pergi dan duduklah. Jangan menakuti adikku. Nah, beberapa hari lagi berlalu. Saya mendapat kabar dari seorang informan. Pergi dan beritahu ibuku. Perhatikan pria itu pergi. Saya terus membaca dan ibuku menarik bibiku, mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yongan Lane untuk bermain mahjong. Ternyata ada di sana. Bibi mengangkat tirai dan melihat. Bibi hanya ingin menyebutnya. Saya ditampar oleh ibu saya. Mereka menyaksikan bibi tertua mereka memasuki rumah. Bibi itu berjalan lebih dulu. Saya melihat ke pintu. Mengirim rumah adalah rumah di luar. Bibiku berkata kepada ibuku lucu. Nadanya masih sedikit sombong. Seolah-olah mengatakan bahwa pria yang saya cari lebih baik dari Anda. Ibuku memutar matanya. Anda terburu-buru masuk. Ada kejutan besar menunggumu. Membeli rumah bukan tentang menggunakan uang keluarga Liu. Selain itu, ada urusan luar negeri dalam hal ini. Apa yang bisa? Bibi juga tidak bodoh. Aku menebaknya dengan melihat ekspresi ibuku. Namun, bibinya lebih tenang. Sepertinya tidak masalah. Anda hamil, jangan terlibat. Saya di rumah di dalam mobil. Sang ibu dikirim kembali. Lalu aku mendengarkan pelayan itu. Ibuku memanggil semua orang ke ruang depan. Apa yang akan saya lakukan dengannya? Seorang wanita hamil tidak berhenti sama sekali. Saya memimpin pelayan keluar. Saya melihat bahwa ibu saya memesan 20 jiading yang kuat dan kuat. Ibu, kamu adalah ibu. Ibu ini akan membawa mereka untuk membantumu. Bibi, aku melihat gada di tangan ibuku. Khawatir, Anda masih duduk di rumah. Aku akan membawa mereka ke sana. Kamu gadis kecil, ada apa? Takut pada begitu banyak paman di belakangnya. Kamu tidak bisa menyakitiku. Jangan khawatir tentang saya menjadi kecil. Saya gesit saya dapatkan dari kotak senjata. Saya menyentuh belati dengan banyak permata. Jangan bilang ini perjalanan yang bagus. Ini bukan kerugian. Penjahat saya membawa belati. Lambaikan tanganmu dan ikuti aku. Tapi baru saja keluar pintu, saya berhenti, memalingkan kepalanya dan bertanya kepada paman ke arah mana Yongan Lane berada. Segera kehabisan danau Sanyang. Paman gadis, anak-anak kecil akan memimpin jalan. Yang terbaik adalah meminta seseorang memimpin jalan. Saya belum belajar banyak tentang kota ini. Setengah
jam kemudian, sekelompok orang diblokir di jalur Yong'an. Pintu Song Menshan terbuka. Ada jeritan dan kutukan dari dalam. Paman ikut denganku. Saya masuk dengan langkah yang tidak saya kenali. Paman Danau Kambing melihat situasi di dalam. Tanyakan apakah Anda ingin blok kecil. Jangan hentikan dengan sekelompok tanganku. Saat ini bibi saya berada di atas angin. Itu pasti tidak bisa dihentikan. Saya tidak melihat bahwa rambut wanita itu robek botak. Bibi tertua juga dipukuli dan hidung serta wajahnya bengkak. Meskipun bibinya memiliki goresan di lehernya, tapi itu tidak serius. Sekarang dia menunggangi wanita itu. Itu menekannya untuk bertarung. Butuh sekitar seperempat jam lagi untuk membersihkannya. Bibi merasa lelah, duduk dan istirahat. Aku terbatuk pelan. Yupes, bukankah ini urusan luar negeri tanpa nama Li Duochai? Siapa namamu? Ketenangan pikiran. Ternyata Anda tidak hanya memiliki kaki dengan Li Duo. Kamu juga punya kaki dengan bibiku. Maka saya harus ragu. Anak siapa yang kamu lahirkan? Saya kira ya, anak itu benar-benar terlihat seperti bibi. Segera setelah saya selesai berbicara, suara Li Duochai datang dari belakangnya. Ketenangan pikiran, anak ini benar-benar milik Song Yaming. Matanya merah. Saya masih memiliki seorang anak di punggung saya. Saya tidak tahu bagaimana menjawab taruhan ketenangan pikiran. Jangan khawatir, Anda mengatakan bahwa anak ini adalah keluarga Li lama kami. Nenek juga bertanya dengan gugup. Saya khawatir Ansin akan mengatakan tidak, dan ketenangan pikiran tidak mengecewakan mereka. Saya tidak tahu. Setelah bersama Brother Song saat itu, saya kembali ke desa dan bertemu saudara Li. Dengan saudara Li lagi, Anda seorang pelacur yang mengerikan. Beraninya kamu menipu kami. Li Duochai bahkan langsung berlutut. Kamu dan kamu menghancurkan keluargaku. Tidak apa-apa. Yu Li Duochai sangat terstimulasi sehingga dia pingsan. Jika bukan karena mata cepat Song Yaming, dia akan membantunya dengan cepat. Anak di punggungnya harus menjadi masalah baginya. Melihat Song Yaming anak yang sangat gugup, apalagi yang tidak kita mengerti. Anak itu adalah Song Yaming. Bibiku bergegas. Aku merobeknya sebentar. Anda mengatakan mengapa dia bisa mengandung bayi Anda. Saya tidak bisa karena saya minum sup daj. Dia tidak menyembunyikannya lagi. Secara langsung dan ketat, aku tidak mencintaimu. Tidak bisa membiarkanmu memberiku bayi. Bibi mundur selangkah. Jadi wanita ini adalah apa yang Anda cintai. Dia tidak mencicit, tetapi tindakan berbicara sendiri. Mari kita pisahkan. Pada awalnya, saya bergabung dengan perusahaan untuk membalas kebaikan saya. Selama bertahun-tahun, kebaikan telah terbayar. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bibimu tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Pria seperti apa yang diinginkan wanita tua itu? Saya tidak ingin Anda membalas budi dengan kepura-puraan. Jika kamu tidak mencintaiku, mengatakan lebih awal bahwa itu telah menunda masa muda wanita tua itu selama bertahun-tahun. Bibi lihat rumah ini. Seseorang masuk dan menemukan akta kepemilikan. Jangan pernah meninggalkan mereka properti sedikit pun. Song Yaming dan Ansin diusir dari rumah, tinggal di jalanan. Ayah saya juga dibawa kembali ke desa Xinghua. Ibu dan anak mereka telah terlibat dalam perselingkuhan untuk waktu yang lama. Keranjang bambu kosong. Saya mendengar bahwa ayah saya sangat membenci nenek saya. Setelah bangun, dia memukuli dan memarahi neneknya sepanjang hari. Ibu dan anak bersenang-senang di rumah. Nenek pingsan. Beberapa kali saya mengalami stroke kemudian. Ayah saya tidak memiliki kesabaran untuk merawatnya. Menggulung uang, meninggalkannya, dan melarikan diri. Dia ingin datang ke ibuku. Saya dipukuli sekali oleh keluarga. Jangan berani datang lagi. Saya melihatnya ketika saya pergi membeli buku. Dia tidak berbeda dengan gelandangan. Jenggot janggut, rambut berantakan, pakaian kotor, sudah berhari-hari tidak dicuci. Sayang sekali menunjukkan bakat. Aku mendesah, Tuan Li. Anda berhak menjalani hidup Anda sendiri. Ini bukan hanya berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis. Bahkan jika ibuku benar-benar menerimamu, mengandalkan amal orang lain pada akhirnya tidak dapat diandalkan. Nasibmu selalu masalah kata-kata orang lain. Saya melihat bahwa dia bijaksana, berbalik dan pulang. Mari berharap dia sadar.